persoalannya adalah bagaimana kita membaca kontroversi tentang barisan celeng Ganjar ini. Celeng menjadi nama binatang yang paling viral di Indonesia pekan ini. Kenapa? Ini setelah Ketua DPD PDI Perjuangan Bambang Wuryanto yang juga Ketua Bapilu DPP PDI Perjuangan menyebut orang-orang PDI Perjuangan yang telah mendeklarasikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024 ini sebagai barisan celeng. Mereka tidak lagi disebut sebagai banteng, lambang dari PDI Perjuangan, tapi disebutnya sebagai celeng. Celeng itu adalah babi hutan yang sangat dikenal di Jawa, di kalangan masyarakat Jawa. Ia binatang yang kalau menguber orang, larinya lurus, tidak pernah zigzag. Jadi kalau kemudian ada gium, ada idiom di lingkungan Partai Banteng ini tentang tegak lurus, sebetulnya celeng ini yang perilakunya selalu tegak lurus, tidak pernah belak-belok, tidak pernah zigzag. Nah, persoalannya adalah bagaimana kita membaca kontroversi tentang barisan celeng Ganjar ini. Ya, memang ada dua cara. Satu, kita melihat ini sebagai bagian dari konvensi nasional yang unik ala PDI Perjuangan. Beberapa kali PDI Perjuangan di dalam memilih calon pemimpin itu kuncinya di satu orang, yakni Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri. Saya selalu memanggilnya Mbak Mega sampai sekarang. Nah, banyak sekali calon pemimpin di PDI Perjuangan selalu diuji oleh internal, oleh kelompok-kelompok di dalam partai itu, diserimpung, dijegal, dibully, dan lain sebagainya. Nah, kalau kemudian orang tersebut kuat dan tahan banting, biasanya itu justru yang dipilih oleh Mbak Mega menjadi calon pemimpin itu. Apalagi untuk memilih Presiden Republik Indonesia. Dulu Presiden Jokowi yang menjadi calonnya PDI Perjuangan juga dibully habis oleh banyak orang di lingkaran PDI Perjuangan. Calon-calon kepala daerah dari partai itu juga demikian. Nah, Mbak Mega ini punya cara unik. Kalau kemudian dia berhasil menghadapi ganjalan, serimpungan, bullying, apalagi kalau dia berhasil mengkonsolidasikan partai-partai yang menentang itu menjadi satu kekuatan khusus, maka saya yakin Mbak Mega akan memilih orang itu menjadi kandidat calon presiden mendatang. Meskipun dia harus bersaing dengan putrinya sendiri yang sekarang menjadi ketua DPR RI, namanya Mbak Puan Maharani. Yang kedua, Pilpres dan Pileg tahun 2024 ini sangat krusial karena berlangsung secara bersamaan. Sehingga partai-partai akan tahu apakah dia punya kekuatan besar untuk mengusung calonnya atau tidak. Dan dalam kenyataannya setiap Pilpres setelah reformasi politik tahun 1999, presiden yang terpilih selalu bisa mengangkat perolehan suara dari partai pengusungnya. Contohnya adalah dulu Pak Susilo Bambang Yudhoyono bisa mengangkat perolehan Partai Demokrat sehingga menjadi pemenang pemilu. Pak Jokowi yang diusung oleh PDI Perjuangan juga bisa mengangkat PDI Perjuangan menjadi pemenang pemilu. Nah, kalau sekarang pemilihan presiden dan pilegnya langsung, maka partai tidak lagi bisa main-main. Partai harus tepat di dalam memilih kandidat calon presidennya. Karena kalau kemudian salah memilih calon presiden yang tidak sesuai dengan keinginan publik, maka partai itu akan bisa nyungsep. Partai apa saja? Bukan partai PDI Perjuangan, bukan PDI Perjuangan saja, tapi juga partai-partai lain yang ingin berkontestasi di dalam pileg
2024 mereka harus hati-hati di dalam memilih kandidat presidennya. Memilih kandidat presiden yang punya keterpilihan yang tinggi. Memilih sosok atau figur yang disenangi publik mungkin akan lebih aman bagi partai itu sehingga tetap bisa menjadi pemenang atau mendapatkan perolehan suara yang besar. Nah, tapi gimana ya caranya agar kemudian dalam jagat politik kita ini tidak lagi muncul idiom-idiom kebinatangan. Karena sejak reformasi kok jagat politik kita dipenuhi dengan idiom-idiom binatang. Misalnya ada cebong, ada kampret, ada banteng, ada kadal gurun, dan terakhir ada celeng. Apakah memang peradaban politik kita masih sebatas pada jagat kebinatangan itu? Rasanya kok tidak ya. Tapi ini yang harus kita pikirkan bersama. Bagaimana agar peradaban politik kita meningkat dari pri kebinatangan menjadi pri kemanusiaan. Sehingga dengan demikian kita menjadi bangsa yang besar, menjadi bangsa yang beradab, sesuai dengan salah satu sila dalam Pancasila kita. Ngopini bersama Arif Affandi dari Black Canyon Ahmad Yani.